teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, video hari ini akan menjadi sebuah video yang sangat penting untuk para kalian korban narcissistic abuse. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas kembali tentang namanya trauma bonding, gitu ya. Saya udah pernah bikin 2 video ini, teman-teman, tentang apa itu trauma bonding dan bagaimana kalian berjaga-jaga ketika misalnya seseorang bisa saja datang dan kemudian membentuk trauma bonding kepada kalian, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah nonton video ini, kalian harus nonton video ini. Kenapa? Karena trauma bonding itu adalah salah satu hal yang paling penting yang harus kalian pelajari ketika kalian merasa kalian adalah seorang korban narcissistic abuse. Kita bisa memastikan bahwa hampir, ya, atau mungkin semua dari korban narcissistic abuse itu pasti punya yang namanya trauma bonding. Nah, di video kali ini kita mau bahas sedikit lebih detail tentang bagaimana seorang narsistik itu membentuk ikatan dengan korbannya sehingga akhirnya trauma bonding itu terbentuk. Sehingga teman-teman bisa punya gambaran kenapa kalian tuh bisa sangat-sangat attach atau bergantung kepada seorang narsistik. Padahal kalian sendiri tahu kalian itu mengalami abuse. Nah, sedikit untuk teman-teman yang mungkin baru sampai di video ini dan nggak tahu apa itu trauma bonding. Mudahnya, trauma bonding itu adalah kondisi di mana ketika seseorang dia itu mengalami abuse, ya. Dan dia mungkin saja tahu bahwa dia itu mengalami abuse. Tetapi dia tidak bisa atau tidak mau melepaskan diri dia dari abusernya, gitu ya. Dia mencari berbagai macam alasan untuk tidak lepas dari abusernya dia. Padahal dia tahu dia mengalami hal yang menyakitkan dan punya hubungan yang tidak sehat dengan abusernya dia. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton video ini. Karena itu akan menjelaskan kepada kalian mengapa walaupun kalian sudah berpisah dari seorang narsistik, kalian masih mengharapkan dia untuk kembali. Oke ya? Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana trauma bonding itu terbentuk. Bagaimana seorang narsistik itu masuk ke dalam kehidupan kalian, para korban, dan secara pelan-pelan dari satu tahap ke tahap yang lainnya, dia kemudian membentuk ikatan dengan kalian dan kemudian mengambil kontrol kehidupan kalian dan kalian tidak bisa melepaskan diri kalian dari dia. Oke ya, mari kita mulai. 7 tahap bagaimana seorang narsistik membentuk trauma bonding kepada korbannya. Yang pertama, itu kita udah tahu, namanya itu pasti love bombing. Oke? Love bombing itu adalah ketika seorang narsistik pertama kali datang masuk ke kehidupannya kalian, gitu ya. Love bombing ini adalah salah satu fase paling penting, guys, gitu ya. Dan narsistik tahu itu. Kenapa? Karena narsistik itu bermain di area psikologis. Kita semua tahu, guys, gitu ya, bahwa impresi pertama atau kesan pertama ketika seseorang datang kepada kita itu sangat penting. Di dalam kehidupan normal itu juga kan sangat penting ya. Ketika misalnya kalian mau wawancara kerja atau kalian mau kencan pertama misalnya, kesan pertama itu kan hal yang sangat penting. Biasanya itu akan menancap dalam pikirannya kita. Nah, narsistik bermain di area itu melalui love bombing. Jadi, pada fase love bombing ini, ketika seorang narsistik masuk ke kehidupan kalian, pada awal-awal kehidupan kalian, dia akan datang dengan segala hal-hal yang begitu menyenangkan diri kalian, gitu ya. Pujian, ya, sanjungan, hadiah, dia nggak akan segan-segan memberikan itu kepada kalian. Semuanya itu dia lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian kalian dulu, gitu ya. Nah, dengan segala pujian, sanjungan, dan hadiah tersebut yang dia berikan dalam jumlah yang masif, gitu ya, kalian sebagai korban akan merasa bahwa, wow, saya adalah orang-orang yang spesial di dunia ini. Seorang narsistik akan menanamkan itu kepada kalian, menanamkan pemikiran kepada kalian bahwa kalian itu adalah orang yang paling spesial di muka bumi ini. Kalian merasa bahwa, oh, akhirnya ada seseorang yang selama ini aku nanti-nantikan dan dia kemudian pada akhirnya datang ke kehidupan saya, gitu ya. Takdir yang selama ini saya tunggu, seorang pangeran berkuda yang saya impikan yang kemudian akan menjadikan saya seorang ratu sejagat, datang akhirnya ke kehidupannya kalian. Pada saat ini juga, biasanya seorang narsistik itu juga akan mulai melakukan mirroring, yaitu seolah-olah kalian punya banyak kesamaan dengan diri dia. Oke? Nah, pada tahap ini, ketika kalian merasa terbuai, kalian merasa bahwa, oh, saya akhirnya menemukan seseorang di mana saya akan punya hubungan yang sangat dalam, hubungan yang sangat berarti bagi diri saya. Nah, teman-teman yang harus kalian ketahui, pada saat fase love bombing ini, ketika narsistik itu masuk dengan love bombing, sembari dia melakukan love bombing, pada saat itu jugalah dia mulai mengumpulkan data tentang diri kalian, gitu ya. Dia mulai belajar tentang apa sih harapan-harapan yang kalian punya, apa sih impian-impian yang kalian punya, apa sih ketakutan-ketakutan yang kalian punya, dan apa sih kelemahan-kelemahan yang kalian punya.
Semua itu bukan karena dia care sebenarnya, tetapi karena dia mengumpulkan semua data itu, di mana data itu pada akhirnya akan dia pakai ketika kalian sudah masuk di dalam cengkramannya dia. Artinya adalah love bombing adalah ketika seorang narsistik masuk ke kehidupan kalian, memberi kalian kesan pertama yang luar biasa, sembari itu dia mengumpulkan data keseluruhan tentang kalian yang pada akhirnya akan berguna buat dia. Itu tahap pertama. Fase kedua, itu namanya trust and dependency. Artinya adalah kepercayaan dan ketergantungan. Pada fase ini, ya, seorang narsistik itu masih akan melakukan love bombing kepada kalian. Ya. Harapan terbesar adalah dia akan melakukan segala hal yang kalian inginkan dalam kehidupannya kalian. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari kalian, gitu, bahwa dia adalah orang yang akan selalu ada buat kalian. Dia akan melakukan apa saja yang kalian butuhkan. Dia akan selalu berada di dalam setiap step kehidupan kalian. Apa itu? Semuanya, gitu ya. Kemanapun kalian mau pergi, dia akan bersedia mengantar. Kalian butuh orang untuk mendengarkan kalian, dia akan berada di situ. Kalian butuh orang yang memberi nasihat, dia akan berada di situ. Hal-hal kecil sekalipun dia akan berada di situ. Kalian mau pindah rumah, kalian mau memperbaiki sesuatu, dia akan selalu berada di situ. Itu dimaksudkan si narsistik untuk menanamkan kepada kalian bahwa dia bisa dipercaya. Kalian percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kalian. Oke? Nah, di tahap kedua ini juga, ketika dia berada pada seluruh fase kehidupan kalian, dia mulai membuat kalian secara perlahan, tanpa sadar, bergantung kepada dia. Kalian merasa, wow, itu ada seseorang yang mau melakukan semuanya buat saya. Kalian merasa sangat tersanjung, gitu ya. Kalian mengatakan bahwa, oh, saya benar-benar ratu sejagat, di mana ada seorang satria yang melakukan semuanya buat saya. Oke. Dan selain itu, teman-teman, pada tahap ini juga lah, seorang narsistik ketika dia berada pada semua tahap kehidupannya kalian, dia akan secara perlahan-lahan, dia akan menjadi satu-satunya orang yang akan selalu memberi validasi dan perhatian kepada kalian. Ketika validasi dan perhatian secara konstan dan kepercayaan didapatkan dia dari korbannya, maka korbannya akan selalu bergantung kepada dia. Segala hal yang butuh validasi, segala hal yang butuh perhatian, akan digantungkan oleh korbannya kepada si narsistik. Korbannya nggak sadar itu. Dia berpikir bahwa, oh, ini adalah orang yang tepat. Tempat saya bisa menggantungkan semuanya. Yang tidak disadari korbannya, ini adalah taktik narsistik untuk mendapatkan kontrol dari korbannya. Tahap ketiga, itu namanya kritisisme. Ya. Kritisisme itu adalah ketika kalian sudah mulai menjalani hubungan, segala perhatian, segala validasi, segala love yang diberikan oleh si narsistik kepada kalian, itu pelan-pelan mulai berkurang. Ya. Secara pelan-pelan, segala perhatian dan kebahagiaan yang diberikan, itu mulai digantikan dengan kritik-kritik yang kecil. Gitu ya. Kalian nggak sadar itu. Gitu. Kalian berpikir bahwa, toh hubungan memang seperti itu. Kalian berpikir bahwa, ya udahlah, kemarin kan fase-fase honeymoon, fase-fase bulan madu. Sekarang adalah fase hubungan yang sebenarnya. Wajar kalau dia memberikan kritik-kritik kecil kepada saya. Dia melakukan itu secara pelan-pelan, menggantikan semua rasa cinta yang dulu dia berikan kepada kalian. Sedikit demi sedikit, porsi kritik itu semakin lama semakin membesar, dan porsi cinta yang selama ini dia berikan perlahan semakin mengecil. Nah, di fase ini juga lah kalian mulai berkenalan dengan semua abuse yang terjadi. Kalian sudah mulai berkenalan dengan yang namanya silent treatment. Kalian mulai berkenalan dengan yang namanya pasif agresif. Kalian mulai berkenalan dengan namanya guilt tripping. Ketika semua hal menjadi kesalahan kalian.